Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la tutupan aja ya iya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai pembuka dalam khutbah Jumat ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan
kesehatan sehat sehingga kita bisa terus beristiqomah ibadah dan kewajiban kita semuanya. Semoga yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang taat serta dikumpulkan dalam surganya yang penuh nikmat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita semua nilai-nilai kesopanan dan adab yang luhur, sehingga bisa menjadikan kita insan yang berakhlakul karimah, sopan dan memiliki etika yang mulia. Semoga Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai awal dalam memulai khutbah Jumat di atas mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada diri pribadi, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakikat takwa yang sesungguhnya, dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Mari kita kuatkan iman, kita tingkatkan takwa, kita teguhkan akidah, dan kita upayakan istiqomah dalam diri kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya dengan cara inilah kita semua akan menjadi hamba yang selamat fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu ajaran mulia dalam Islam adalah larangan untuk tidak meremehkan dan mengolok-olok orang lain. Tidak ada satu alasan pun yang bisa kita gunakan untuk meremehkan orang lain, baik alasan suku, ras, budaya, bangsa, kultur, agama, dan lainnya. Khususnya di Indonesia yang notabene terdiri dari macam-macam suku, agama, dan budaya. Saling menghormati dan memuliakan orang lain merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Tujuannya adalah agar kerukunan antar sesama terjalin. Karenanya kita semua tidak diperbolehkan untuk saling meremehkan dan merendahkan orang lain dalam keadaan apapun. Sebab bisa jadi mereka yang kita remehkan lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Ayat ini merupakan etika setiap mukmin dengan mukmin lainnya, dan etika setiap mukmin dengan semua manusia secara umum
Kita tidak diperkenankan meremehkan orang lain, baik seagama maupun tidak. Kita tidak diperkenankan meremehkan sesama muslim, karena bisa jadi mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tidak diperkenankan meremehkan pemeluk agama lain, bukan berarti karena mereka lebih mulia dari umat Islam. Tentu tidak demikian. Barometer kemuliaan setiap orang hanyalah ketakwaan. Hanya saja bisa jadi nasib akhir hayat mereka lebih mulia dari kita karena masuk Islam. Salah satu contohnya adalah sahabat Nabi yang dikenal sangat pemberani, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ia merupakan salah satu sahabat yang memiliki masa lalu yang kelam, bahkan sebelum masuk Islam. Ia adalah orang yang sangat berambisi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun hendak dikata, takdir Allah berkata lain. Justru setelah Umar memeluk Islam, ia menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan menjadi kebanggaan umat Islam. Inilah salah satu alasan kenapa kita semua tidak diperkenankan meremehkan pemeluk agama lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah memberikan 5 tips bagi kita semua agar tidak meremehkan orang lain dalam keadaan seperti apapun, baik pada yang lebih tua, muda, beda suku dan agama, beda nasab, bahkan pada non-muslim sekalipun. Yang pertama, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, maka katakanlah dalam hati bahwa kemaksiatan yang dosa ia lakukan lebih sedikit dari maksiat dan dosa yang pernah kita berbuat, maka sudah pasti dia lebih baik dan lebih mulia dari kita. Yang kedua, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus yakin bahwa ibadah dan kebaikan yang ia lakukan lebih banyak daripada ibadah dan kebaikan kita. Dengan demikian tentu juga lebih baik dan lebih mulia dari kita. Dan yang ketiga, ketika melihat orang yang berilmu, maka katakanlah dalam hati bahwa ia sudah mendapatkan kemuliaan dan anugerah dari Allah berupa pengetahuan, dan semua ibadah dan perbuatannya akan berlandaskan ilmu. Tentu ia lebih baik dan lebih mulia dari kita. Yang keempat, yaitu ketika bertemu dengan orang yang bodoh, maka katakanlah dalam hati bahwa jika ia melakukan sebuah kesalahan, pada hakikatnya kesalahan itu disebabkan ketidaktahuannya. Sementara kita melakukan kesalahan disertai pengetahuan, ia juga lebih baik dari kita. Tidak hanya itu, yang kelima, kita juga tidak boleh meremehkan orang yang tidak seagama dengan kita. Caranya adalah ketika kita bertemu dengan mereka, maka katakan dalam hati bahwa tidak ada yang tahu pada akhir hayat setiap orang. Bisa jadi ia akan masuk Islam dan semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, dan bisa juga kita akan tersesat dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah alasan-alasan yang harus selalu kita ingat agar tidak pernah meremehkan orang lain dengan keadaan apapun dan status apapun. Islam tidak pernah membolehkan pemeluknya untuk meremehkan orang lain, sebab kemuliaan sejati dalam Islam hanyalah bisa diraih dengan ilmu dan keimanan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang
mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karena itu, marilah kita semua terus berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meremehkan ataupun merendahkan orang lain. Karena bisa saja orang yang kita rendahkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena meremehkan orang lain bukanlah ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Demikianlah khutbah perihal larangan bagi kita semua agar tidak pernah meremehkan orang lain. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi dzikril hakim wa razaqani wa iyyakum tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar wastaghfirullahal azim fi hadha yawmil azim min kulli dhanbin azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanazzalul khairu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه